minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya manusia jangkung yang bolak-balik di mana adanya Kali Krukut, tepatnya di Penjernian, Tanah Abang. Siapakah dia yang sebenarnya yang bolak-balik adanya di lingkup di mana kali berada? Mari kita simak sama-sama. Semoga dapat diambil pengetahuan buat kita semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ada seorang petugas sedang membersihkan kali di mana Kali Krukut berada. Kebetulan di sini adalah dekat dengan jalan Penjernian. Saat itu memang suasana masih gelap pagi hari. Dikejutkan dengan adanya orang tinggi jangkung yang sedang bolak-balik di mana adanya Kali Krukut berada. Kebetulan Kali Krukut ini lebar sekali, seperti kayak tempat resapan, namun ini kali aktif ya. Kebetulan memang dekat jembatan di mana adanya jalan Penjernian. Pada saat seorang pembersih kali, memang katanya sudah beberapa kali kedapatan melihat si jerangkong. Karena dia saking takutnya, kebetulan sendirian, kawannya belum datang, dia mengendap-endap dengan jarak jauh. Memang persis manusia adanya, namun jerangkong tinggi sekali, hitam. Dia bolak-balik nggak tahu mengambil apa, ternyata dia mencari ikan di mana kali berada. Di saat hari kelima, si orang tersebut karena merasa penasaran, berunding dengan temannya dari rumah, datang di mana dia pernah melihatnya di kali tersebut. Kebetulan pas hari libur. Namun dia mengintai itu kali pada tuh saat jam setelah sholat maghrib, katakanlah jam 6 atau jam 18.30 waktu Indonesia belahan barat. Kebetulan memang di sini dekat dengan perumahan, dibatasi tembok, jadi ada bantuan pencahayaan walaupun tidak terlalu terang untuk menunjukkan air yang ada di kali tersebut, karena agak dalam, ke bawahnya kurang lebih 3 meter. Barangkali kalau dilihat dengan mata cukup terangi untuk menerangi orang jalan. Memang kebetulan di samping ini bisa untuk jalan orang yang ada di dalam sana, penduduk setempat. Kalau di sebelah sana tertutup rapat, di sini dibatasi tembok tapi ada jalan untuk masuk orang-orang yang ada di kampung. Lantas pada saat orang kelima yang sedang mengintai orang pertama yang pernah melihatnya ingin menunjukkan kebuktian atau kebenarannya, si kawan yang empat tersebut diajaklah. Mereka ada yang bawa baterai, ada yang membawa korek, macam-macam dah. Mereka sudah siap untuk menghadapi di mana adanya manusia jerangkong hitam. Di saat dia mendekati, menurut orang pertama, kita berbagi tempat. Ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sini. Saya yang orang pertama yang pernah melihat, saya berani, saya akan turun dengan pakai ban, kata dia. Lantas orang tersebut mengatakan, lu berani juga nih, kata beberapa orang temannya mengatakan demikian. Sudahlah, kalian kan berempat, kanan satu, kanan dua, kiri dua. Saya yang turun ke kali. Saya akan mengawasi secara diam-diam juga dengan ban besar ini, kata si temannya itu yang saksi pertama. Begitu si anak tersebut sudah naik ban, kebetulan bannya gede ya, dia pelan-pelan minggir ke kali
sambil mengintai yang pernah dia lihat di mana dia suka bolak-balik. Ternyata gak lama kemudian dia melihat sekelebat makhluk jerangkong yang sedang duduk. Duduknya aja seperti kayak orang berdiri karena dia tinggi. Kalau dia berdiri barangkali masuk ke kolong jembatan ini dia tidak muat, dia harus nungging. Lantas si orang tersebut yang sedang mengintai yang ada di ban di bawah di kali memberikan isyarat menunjukkan bahwasanya di situ di bawah jembatan sedang duduk. Lantas temannya, gelap deh, gelap bang, gelap. Ya kita lihat aja, tapi kelihatan. Kalau saya bisa melihat karena ada cahaya dari sana, kata si teman utama yang pernah menyaksikan yang pakai ban di bawah. Lantas tiba-tiba temannya sudah dikasih kode, mereka mendekati jembatan di mana ada jembatan yang di jalan penjernihan ini. Begitu mereka sudah ada di atas jembatan, temannya yang pakai ban yang ada di kali dia standby, dia juga pelan-pelan mendekati pinggir kali. Lantas dia memberi kode bahwasanya tepatnya ada di mana mereka mendekati di mana yang ada si jerangkong itu duduk. Ternyata dia ada di pinggir, salah satu pinggir jembatan yang ada di bawah jembatan. Entah dia lagi ngapain, kelihatannya sedang makan apa. Begitu yang di atas ceroboh, gedor-gedor si kebetulan di jembatan ini kan ada semacam apa tuh dibuat pagar ya. Pagarnya dibuat dari besi, dia gedor-gedor. Nah, si makhluk itu langsung gentayangan keluar. Yang pakai bon agak merasa takut. Bang, lu ceroboh amat sih. Pelan-pelan, jangan bersuara, malah lu begitu. Lu yang ada ditarik loh, dia kan tinggi. Iya, tingginya bisa seperti kalau dia berdiri bisa melebihi ini loh bang, jembatan itu yang ada pagernya. Dia kepalanya udah bisa nongol, yang ada kamu ditarik lah ke bawah loh. Lantas si jerangkong keluar, benar juga. Begitu dia keluar dari bawah jembatan, berdiri, dia kaget, kepalanya udah nongol yang ada di pembatas di mana pagar besi pengaman jembatan yang mengarah ke kali. Dia kabur berbirit-birit, ketakutan berdua. Yang di sebelah itu dia cukup mengintai karena dia agak jauh jaraknya. Lantas yang pakai ban dia bergegas agak menjauh sedikit sambil mengamati si jerangkong itu mau kemana. Tapi si jerangkong tetap ada di situ, bergerak pelan-pelan. Ternyata dia sedang mencari ikan. Berarti dari tadi dia lagi makan ikan mentah, kata si yang pakai ban yang ada di bawah kali. Lantas begitu yang dua yang mengintai, dia mendekati temennya, menolong temennya yang pakai ban untuk naik. Tiba-tiba si jerangkong nyebrang kali. Ya ampun, padahal kali ini dalam. Dia cukup sedengkul. Kalau kita mungkin barangkali sedada kali ya. Lantas buru-buru si temennya mengatakan, bang cepetan bang, dia udah nyebrang tuh, liatin aja tuh, langkahnya udah berapa meter tuh sekali ngelangkah. Cepetan. Lantas mereka buru-buru. Begitu terangkat, banyak terbawa air, nggak bisa ketolong. Akhirnya mereka tetap naik, yang pakai ban dia menghampiri mendekati si jerangkong itu, mengumpat di balik pohon yang ada. Lantas si jerangkong itu malah mengambil ban yang sudah ke bawah air. Lantas temannya yang punya ban mengatakan bahwasannya, wah bang, itu ban gue bang, itu mahal, kata si temannya yang punya ban. Habis gimana tuh dia tuh yang ngambil, lu mau bunuh diri lo kalau nyerang dia. Tiba-tiba ada seorang kakek lewat. Salah satu temannya si abang itu menghentikan, kek boleh minta tolong kek, ada apa? Lihat ke bawah itu. Si kakek melotot dengan saksama melihatnya. Itu manusia bukan? Kata si kakek mengatakan demikian. Nah itu yang saya maksud kek, masa manusia bisa tinggi
banget begitu ya? Itu ban saya dia bawa sono kayak, wah ini mah bukan manusia kata si kakek. Ini penunggu jembatan nih. Dia rumahnya di situ. Kata si kakek. Loh, kakek udah tahu? Kata orang pertama yang pernah menyaksikan ada sesuatu makhluk yang jangkrong itu. Lantas, terus gimana kek? Emang dari dulu sama ngeliat. Saya cuek aja. Dia juga kayaknya nggak ganggu. Dia makannya ikan. Lagi nangkep ikan ya suka pernah ngeliat. Pernah jam 1 pagi, kadang-kadang jam 6 pagi saya juga udah lewat sini bolak-balik. Memang di sini kan tempat jalannya penduduk, lewat sini lebih gampang kata si kakek itu. Lantas gimana nih kayak? Saya penasaran kayak. Lagi mau diapain orang makhluk gaib? Dia kan tidak lepas dari bangsa jin kata si kakek. Ya penasaran aja kek. Saya kan sudah cukup lama nih bersih-bersih kali ini kek. Saya penasaran, cuman saya aja yang pernah ngeliat kayak, karena saya penasaran, teman saya juga penasaran, saya ingin membuktikan teman-teman kesini. Kami berlima kayak, ternyata dia ada di bawah sana. Saya tadi di bawah pakai ban, bannya ke bawah air. Ternyata dia nyebrang, ngambil ban yang ke bawah air. Lantas si makhluk itu yang sedang dibicarakan sama si kakek, dia kembali lagi duduk di bawah jembatan. Dan si kakek itu mengatakan, tuh memang dia tempatnya di situ. Dia nggak kemana-mana, paling keluar dia nyari ikan aja gitu. Terus salah satu temannya si anak itu mengatakan, kayak orang setinggi itu, ini kali kan lebar, cuman berapa langkah doang nyampe nyebrang. Ya pantes lah kata si kakek, orang jerangkong tinggi begitu, jembatan aja kalah. Dia kalau berdiri di jembatan itu kan ada pembatas tuh, apa tuh namanya, pagar. Kepalanya bisa nongol, dia lebih tinggi kata si kakek. Ya memang betul kayak tadi juga teman saya reset tuh, gedor-gedor besi, akhirnya dia bangun tuh dari tempat duduknya. Oh tuh gak ada apa-apain, dia nongol, dia kabur, dia kaget. Lantas seorang kakek mengatakan, begini aja deh, jangan dilanjutkan. Kamu tidak punya dasar, tidak punya apa-apa. Yang ada kamu nanti dikerjain sama dia. Yang namanya hal-hal gaib, kamu lari secepat apapun, taunya dia ada di depannya. Dia kan bisa menghilang, bisa nembus tembok aja, bisa nembus. Mau diapain, lu masuk ke rumah juga taunya di dalam rumah. Namanya jin, dia bisa menyerupai siapa aja. Dia baru menyerupai manusia, cuman jerangkong aja tinggi banget. Wujudnya serem deh kata si kakek itu. Ih, takut banget kata si teman-temannya si orang pertama yang menyaksikan. Lantas bagaimana kayak? Ya sudah, kita kembali masing-masing aja. Kayak bisa nggak kayak? Kakek kan orang pintar kata anak-anak. Kenapa? Komunikasi sama dia. Kamu penasaran banget sih? Oke. Lantas si kakek itu dengan diam sejenak, nggak tahu membaca apa, tiba-tiba melemparkan satu biji batu kecil, dilemparkan ke arahnya si jerangkong tadi. Tiba-tiba si jerangkong balik, si tempat duduknya langsung menghampiri si kakek itu. Tiba-tiba si kakek bisa ngobrol sama si jerangkong itu. Jerangkong, saya ingin membuktikan berbicara dengan kamu. Ini anak-anak penasaran, siapa kau sebenarnya? Saya adalah jin penunggu di sini. Dikenal adalah si jerangkong penunggu di bawah jembatan penjernihan. Kata si jerangkong mengatakan demikian. Lantas si kakek mengatakan, apakah kamu sendiri ada temannya? Saya adalah sudah berkeluarga. Dia tempatnya ada di seberang sana, saya di seberang sini. Masih satu jembatan. Saya berempat, saya istri dan 2 anak. Katanya si jerangkong mengatakan demikian. Lantas apa makan kamu? Tadi ngambil apaan? Makan saya adalah ikan sama keluarga. Di sini kenapa saya suka? Di sini banyak ikan, jadi kami makan dengan mudah mengangkat ikan-ikan yang ada di kali ini. Kata si jerangkong itu mengatakan demikian. Lantas si kakek melanjutkan pembicaraan. Apakah kamu selama di jembatan itu mengganggu manusia? Kalau manusia mengusik,
apa boleh buat. Yang ada orang tersebut gue lempar di kali baru rasa, kata si Jerangkong. Tapi kalau misalnya orang nggak rasa, saya tidak apa-apa, kata si Jerangkong. Selama ini pernah kejadian? Pernah dulu. Tempat tinggal saya di sini diberakin, dikencingin dari atas. Gue tarik, gue lempar ke kali. Lantas bagaimana manusianya? Dia nggak mati, dia kabur. Tunggang langgang, ketakutan melihat saya tinggi. Lantas, apakah ada yang lain selain dia yang jadi korbannya Anda? Tidak ada, hanya kebetulan rumah saya dikencingin, diberakin, nongkrong di pinggir jembatan itu malam-malam, kata si Jerangkong mengatakan demikian. Akhirnya, ya sudah, kata si kakek, saya hanya pengen tahu saja. Silakan kamu di bawah jembatan. Yang penting selama nggak ada yang mengusik, janganlah kalian mengusik manusia, ya. Lantas mereka pergi masing-masing. Demikianlah saudara, kilasan kupasan dengan adanya si Jerangkong, si penunggu jembatan jalan penjernihan. Halo? Ya, demikianlah saudara. Semoga bermanfaat dengan adanya si Jerangkong, si penunggu di bawah adanya jembatan jalan penjernihan. Disitulah letaknya dia bersemayam. Tepat sekali letaknya ada di bawah jembatan kali Krukut yang di atasnya dikenal adalah jalan penjernihan. Ini adalah jembatan penjernihan. Di bawahlah persis dia tempat bernaung bersama keluarganya. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.